Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqimina syarafa amma ba'd. Marhaban ayol ikhwah, ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan taklim rutin kita Senin sore. Taklim membahas tentang masalah fikih, membahas matan Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumayyir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Masih pembahasan kita tentang muqaddimah atau pengantar atau metode belajar fikih ya. Masih tentang perkenalan tentang mazhab. Baik, kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan materi kita. Suaranya ini sudah maksimal kayaknya. Suara saya ini sudah maksimal. Masih kecil ya? Nah, Ustaz. Kecil. Baik. Dengar Ustaz. Kalau pakai headset dengar ya Ustaz. Ya, saya lanjutkan rekamannya. Oh, masih ada. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang mazhab secara spesifik ya. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bagaimana mazhab di zaman sahabat, kemudian bagaimana mazhab di zaman tabi'in, dan sekarang kita tiba pada zaman atba at-tabi'in ya, tabi'ut tabi'in, di mana sudah munculnya mazhab ya, ya, periode ketika mazhab ini sudah muncul. Baik. Kita mulai dari mazhab yang pertama. Di sini disebutkan tarikhu madhabi al-Hanafiyah wa ashar rijalihi. Sejarah atau ya sejarah mazhab Hanafiyah dan tokoh-tokohnya yang terkenal. Baik, yang pertama bahwasanya mazhab Hanafiyah ini adalah mazhab yang paling tua dari 4 mazhab ya. Sebagaimana telah kita jelaskan juga bahwa Abu Hanifah dari 4 mazhab yang ada, Abu Hanifah yang paling senior ya, awal muncul. Terbagi menjadi 3 fase mazhab Hanafiyah ini. Yang pertama adalah daur an-nusyu' wa takwin. Jadi sejak munculnya mazhab Abu Hanifah ini. Mazhab Abu Hanifah ini tentunya muncul sejak zaman Abu Hanifah sendiri ya. Sejak zaman Abu Hanifah sendiri, dan akhir daripada fase an-nusyu' wa takwin ya. Kalau fase an-nusyu' wa takwin ini adalah fase di mana munculnya mazhab ya. Jadi periode pertama ini itu sampai tahun 204 Hijriah ya, tahun 204 Hijriah, di mana di tahun ini meninggalnya murid Abu Hanifah yang paling tua ya, yang paling muda. Murid Abu Hanifah yang paling muda yaitu Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Ini meninggal tahun 204. Makanya dipatoklah bahwasanya periode pertama dari mazhab Abu Hanifah itu sampai meninggalnya murid Abu Hanifah yang paling terakhir meninggal ya, yaitu yang paling muda yaitu Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Baik. Abu Hanifah sendiri punya
beberapa murid. Ya, sebenarnya kurang tepat juga kalau kita katakan murid ya. Kalau dalam buku-buku fikih itu lebih dikenal dengan kata sahib. Kata sahib, ya, teman atau rekan. Karena memang mazhab Abu Hanifah ini adalah mazhab yang unik. Di mana mazhab Abu Hanifah ini tidak dikenal hanya dengan tokoh seorang Abu Hanifah. Namun mazhab Abu Hanifah lebih tepat kita katakan sebagai gerakan ijtihad jamaah ini. Ya, sejak periode di mana periode pertamanya itu imam mazhab lebih dikenal. Ya. Sosok imam mazhab itu lebih kental sebagai sosok yang menjadi inspirasi suatu mazhab, dan ya, memang benar-benar nyata bahwa mereka lah yang memulai mazhab itu. Beda dengan mazhab Hanafiyah ini, ketokohan Abu Hanifah di periode yang pertama ya tidak terlalu menonjol. Ya, maksud saya murid-muridnya ya atau rekan-rekannya ini ikut serta dalam pembentukan mazhab Abu Hanifah ini. Ya. Kita lihat di sini ada Abu Yusuf, ya, ada Abu Yusuf yang sering kalau disebutkan sahibah Abi Hanifah, ya, rekan Abu Hanifah yaitu dua orang inilah, ya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf ini adalah seorang qadhi. Ya, beliau adalah seorang qadhi yang dimana beliau sebagai seorang hakim memerankan memberikan kontribusi dalam penyebaran mazhab Abu Hanifah lewat pengadilan. Ya, karena beliau bukan sekedar seorang hakim, ya, bukan sekedar seorang hakim, namun qadhil qudhah. Ya, beliau adalah qadhil qudhah, di mana pimpinan para hakim. Ya, beliau adalah pimpinan para hakim. Sehingga untuk menyebarkan mazhab Abu Hanifah, ya, beliau ketika menentukan hakim-hakim di setiap pengadilan yang beliau angkat adalah hakim Abu Hanifah, ya, yang mengetahui fikih tentang Abu Hanifah, sehingga mereka berhukum menentukan hukum dalam setiap permasalahan-permasalahan yang mereka putuskan, ya, menggunakan fikihnya Abu Hanifah, sehingga secara tidak langsung fikih Abu Hanifah ini tersebar melalui tangan daripada Abu Yusuf, ya, Abu Yusuf ini. Berbeda dengan Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini memang beliau punya beberapa kitab, ya. Beliau memang mempunyai beberapa kitab di mana beliau lebih condong menyebarkan mazhab dengan tulisan. Ya, jadi memang menuliskan hasil-hasil keputusan hasil daripada musyawarah Abu Hanifah dan rekan-rekannya. Ya, karena tadi saya sudah gambarkan bahwa mazhab Abu Hanifah itu bukan hanya keputusan Abu Hanifah saja, ya, namun juga di dalamnya ikut rekan-rekannya dalam bermusyawarah dan memutuskan. Jadi kadang satu permasalahan itu dimusyawarahkan dulu dalam tokoh-tokoh periode yang pertama ini. Ya, mereka musyawarahkan bahkan bisa berhari-hari, berpekan, bahkan berbulan-bulan. Kemudian setelah itu diputuskan bahwa inilah mazhab. Ya. Dan kitab yang terkenal yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah kitab Al-Aslu. Al-Aslu ini sebenarnya terdiri dari berbagai kitab, ya. Ada 6 judul. Ya, salah. Baik. Zuhair bin Huzail dan Al-Hasan bin Ziyad yang juga ikut serta dalam menyertai Abu Hanifah dalam periode yang pertama, ya, dari Nusyu'ut Takwin. Kemudian
setelah itu ada daurut tawassu wan numu wal intishar. Ini adalah periode yang kedua dalam mazhab Abu Hanifah, di mana di periode yang kedua ini adalah periode mazhab perluas, ya. Semakin luas an-numu ini adalah tumbuh, ya, yang kemunculan, ya, fondasi daripada mazhab. Dan yang kedua ini adalah pertumbuhan, ya. Jadi setelah muncul, mulailah berkembang walintishar dan penyebaran, ya, dan penyebaran. Ini adalah periode yang kedua, dan dimulai sejak meninggalnya murid terakhir dari Abu Hanifah, yaitu Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i ini, yang meninggal tahun 204 ini. Nah, setelah itu mulailah periode yang kedua ini. Periode yang kedua ini berakhir tahun 710 Hijriah. Tahun 710 Hijriah ini adalah akhir daripada adalah tahun meninggalnya ulama yang ada di periode yang kedua ini, yaitu An-Nasafi. Ya, An-Nasafi meninggal di tahun itu. Maka ditetapkanlah bahwa tahun itu adalah akhir daripada periode yang kedua, dan periode yang berikutnya adalah periode yang terakhir, al-istiqrar, ya, jadi ditetapkannya mazhab itu. Nah, tokoh-tokoh daripada periode yang kedua ini misalnya Al-Imam Tahawi, ya, Al-Imam At-Tahawi, yang siapa yang tidak mengenal Imam Tahawi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, baik dalam masalah akidah dan masalah fikih. Ya, dari masalah fikih beliau lebih condong pada mazhab Abu Hanifah. Yang unik, ya, sebetulnya unik, Al-Imam Tahawi ini awalnya beliau adalah seorang Syafi'i, ya. Beliau awalnya adalah seorang yang bermazhab Syafi'i, di mana dia adalah keponakan daripada Al-Imam Al-Muzani. Al-Muzani sendiri dia adalah murid daripada Abu Hanifah. Ya, murid daripada Abu Hanifah. Murid daripada Imam Syafi'i. Al-Muzani murid daripada Imam Syafi'i. Namun suatu ketika, ya, terjadi clash antara Al-Muzani dan At-Tahawi ini, di mana At-Tahawi, ya, setelah diajarkan mazhab Syafi'i oleh pamannya, yaitu Al-Muzani, murid daripada Imam Syafi'i tadi, nampaknya Tahawi ini agak sulit memahami, sehingga, ya, beliau dimarahi oleh Al-Muzani, ya, dan beliau agak tersinggung saat itu karena tidak paham. Akhirnya diomeli, ya, oleh Al-Muzani, Imam Al-Muzani. Akhirnya beliau mungkin baper, ya, dan memutuskan untuk belajar mazhab Abu Hanifah. Dan setelah belajar mazhab Abu Hanifah, ya, beliau akhirnya menjadi seorang imam, ya, dalam mazhab Abu Hanifah. Dan beliau adalah salah satu tokoh di periode yang kedua. Beliau punya kitab namanya Al-Mukhtasar At-Tahawi. Jadi ringkasan-ringkasan yang ditulis oleh Imam Tahawi berkaitan dengan mazhab Al-Hanafiyah. Kemudian ada juga As-Sarakhsi. Ya, ini salah seorang tokoh di periode yang kedua ini. Beliau punya kitab Al-Mabsut. Ini kitab yang berjilid-jilid, ya. Kemudian ada juga Imam Al-Kasani. Al-Kasani, beliau punya kitab Bada'i As-Sana'i. Ini salah satu kitab yang penting dalam mazhab Abu Hanifah. Kemudian ada kitab Al-Karhi. Ulama Imam Al-Karhi. Al-Imam Al-Karhi tes. Mohon maaf, ada telepon barusan yang masuk. Saya lanjutkan. Al-Karhi, ya, Imam Al-Karhi punya kitab Mukhtasar Al-Karhi. Begitu juga dengan Al-Qaduri. Al-Qaduri, beliau punya
kitab Mukhtasar Al-Qaduri. Al-Qaduri ini Mukhtasar Al-Qaduri ini biasanya yang dipakai untuk awal belajar mazhab Abu Hanifah, ya. Ini biasanya kitab yang dipakai, Mukhtasar Al-Qaduri. Kemudian Bidayatul Mubtadi karya Al-Mirghian, Al-Mirghinani. Ini juga di periode yang kedua. Dan periode imam yang terakhir di periode yang kedua ini adalah An-Nasafi, ya, Kanzud Daqaiq. Kitab Kanzud Daqaiq. Nah, ini kira-kira imam yang memiliki peran dalam periode yang kedua ini. Apa yang mereka lakukan dalam periode yang kedua ini dengan kitab-kitab yang telah kita sebutkan? Mereka mengembangkan apa yang telah dibangun oleh Abu Hanifah dan rekan-rekannya. Terkhusus kitab Al-Aslu ini, ya, kitab ya. Jadi itulah periode yang kedua di mazhab Abu Hanifah. Nah, sekarang periode yang terakhir, ya, periode yang terakhir adalah Darul Istiqrar, di mana ini adalah periode di mana ditetapkannya mazhab, ya, karena gini, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mazhab ini terus mengalami perkembangan. Sebagaimana saya sering jelaskan bahwa mazhab itu suatu bangunan, ya, bukan hanya tokoh atau imam mazhab itu sendiri, ya. Harus dibedakan antara imam mazhab dengan mazhabnya. Imam mazhab mazhab Hanafiyah ini adalah Abu Hanifah. Tapi apakah ketika kita berbicara tentang mazhab Abu Hanifah hanya tokoh Abu Hanifah saja? Tidak. Namun di periode yang kedua yang meneruskan fikihnya Abu Hanifah, ya, maka yang dilakukan oleh ulama-ulama di periode yang kedua ini, mereka mengembangkan mazhab. Apa yang telah ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asyibani berupa hasil ijtihad Abu Hanifah dan rekan-rekannya dalam kitab Al-Asl, kemudian dikembangkan oleh ulama Hanafiyah. Ya, ada yang mensyarah, ada yang menjelaskan lebih luas, kemudian ada yang meringkas, kemudian ada yang menghadapi permasalahan yang baru yang tidak dibahas oleh Abu Hanifah dan rekan-rekannya, kemudian ditetapkanlah bahwa seperti ini mazhab Abu Hanifah, ya, karena gini, ulama di periode yang kedua ini bukan sekedar mewarisi fikih daripada Abu Hanifah dan rekan-rekannya, tidak. Namun mereka juga memakai metode yang dipakai oleh Abu Hanifah dan rekan-rekannya, ya. Bagaimana metode yang mereka pakai, kemudian mereka menghadapi suatu permasalahan fikih yang belum dibahas oleh Abu Hanifah dan rekan-rekannya, akhirnya metode itulah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum dibahas oleh Abu Hanifah dan rekan-rekannya, ya. Maka itu yang dimaksud dengan mentakhrij, ya, mentakhrij suatu permasalahan-permasalahan yang sudah dibahas oleh Abu Hanifah, ya, kemudian dikembangkan untuk bisa membahas masalah-masalah yang lain, ya. Kemudian Abu Hanifah juga punya usul, ya, usul dalam mazhab, metode dalam mazhab, ya, bagaimana mengolah dalil itu, dan itu juga yang dipakai oleh ulama-ulama yang ada di periode yang kedua ini, ya. Misalnya ada permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi di zaman ini, ya, di zaman periode yang kedua ini, yang belum dibahas oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asyibani, dan seterusnya. Maka mereka karena telah mempelajari metode daripada ulama yang ada di periode yang pertama, maka ketika mereka menghadapi permasalahan yang belum mereka putuskan, maka giliran mereka ini yang ada di periode yang kedua untuk menetapkan bahwa beginilah mazhab Abu Hanifah dalam masalah ini. Jadi walaupun Abu tidak menyatakan sikap
ya dalam satu permasalahan, karena memang di zaman mereka belum terjadi misalnya, atau di zaman mereka belum terlalu dibahas dengan secara detail, maka di periode yang kedua inilah ya dibahas secara detail, secara meluas ya permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, jadi itulah yang maksud sebagai mazhab itu saling melengkapi. Ya, mazhab itu saling melengkapi, bukan hanya berbicara ketokohan Abu Hanifah saja, tapi dia adalah ijtihad yang dilakukan secara berjamaah dari zaman ke zaman oleh ulama mazhab yang terikat oleh usul, terikat oleh metode tertentu dalam mazhabnya yang dibangun oleh imamnya. Jadi tugas seorang imam itu adalah menciptakan satu metode dalam memahami dalil ya diisi oleh ulama-ulama mazhabnya. Jadi mazhab ini tidak sepenuhnya mewarisi hasil ijtihad, tapi mereka mewarisi metode ijtihad. Sehingga dengan metode inilah hasil ijtihad yang sangat terbatas tadi oleh Abu Hanifah itu kemudian dikembangkan dan akhirnya menjadi lebih luas lagi. Coba bayangkan, kitab Al-Asal ini cuma berapa kitab saja? 6. Ya, akhirnya menjadi kitab berjilid-jilid ya. Ada kitab Bada'is Sana'i ya, kalau tidak salah sampai 6-7 jilid ya. Apalagi Kanzud Daqaiq ini berjilid-jilid ya. Nah, itu. Nah, kemudian di periode yang ketiga, darul istiqrar di sini ditetapkan. Ya. Kalau misalnya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dari ulama-ulama periode pertama, periode yang kedua, ya, maka di periode yang ketiga inilah kemudian dirapikan. Ya. Semua itu dirapikan, kemudian ditetapkan yang resmi bahwa inilah mazhab Abu Hanifah dalam masalah ini. Ya, jadi misalnya Abu Hanifah sendiri, tidak selamanya pendapat pendapat pribadi Abu Hanifah itulah yang ditetapkan sebagai mazhab. Bisa saja pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya, itu yang dijadikan sebagai mazhab, dan tidak selamanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini setuju dengan pendapat Abu Hanifah. Bisa saja, dan bahkan banyak permasalahan yang Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan ini mengkritik Abu Hanifah ya, atau menyelisihi Abu Hanifah sendiri ya, karena apalagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kan kalau di gambar yang lalu ya, di gambar yang lalu di sini ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu sempat ketemu dengan Imam Malik ya, ketemu dengan Imam Malik, ketemu dengan Imam Syafi'i, tentunya merubah banyak daripada ijtihad Muhammad bin Hasan yang tadinya hanya berguru kepada Abu Hanifah, namun setelah ketemu dengan Imam Malik tentu akan dapat pengetahuan baru ya, ketemu dengan Imam Syafi'i, apalagi ketemu dengan Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i mengkritik antara satu dengan yang lainnya ya. Ada ada semacam diskusi antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, maka tentunya mempengaruhi paling tidak sedikit dari pendapat-pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang tadinya mungkin sejalan dengan Abu Hanifah ya, akhirnya menyelisihi Abu Hanifah. Nah, jadi mazhab karakteristik mazhab seperti itu ya, karakteristik mazhab seperti itu. Baik, mohon maaf, seharusnya tadi kita membahas tentang Abu Hanifah dulu ya, kepribadian Abu Hanifah, tapi tidak apa-apa ya, kita bahas sekarang. Nah, untuk pribadi Abu Hanifah sendiri, al-ism wal nasab, nama dan nasabnya adalah An-Nu'man ibn Thabit ya, jadi nama beliau sebetulnya An-Nu'man ibn Thabit. Waktu lifa fi nasabi, dan ada perbedaan pendapat tentang nasabnya
ya, tentang nasabnya. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah asalnya adalah dari Persia. Ada juga yang mengatakan asalnya adalah Arab. Ya. Sebenarnya tidak terlalu penting ya kita tahu apakah asalnya Persia atau Arab. Yang jelasnya beliau adalah seorang ulama Islam, dan banyak ulama Islam yang tidak selamanya dari Arab. Ya. Ada Imam Bukhari yang terkenal, ya, beliau bukan seorang Arab. Nah, awalnya Abu Hanifah ini beliau adalah pedagang, ya, pedagang kain. Karena kecerdasannya akhirnya ya beliau di ilmu syar'i. Ya, akhirnya beliau tertarik dan beliau menjadi seorang imam. Baik. Adapun tahun lahirnya ya tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Dan ini pendapat yang pendapat mayoritas ahli sejarah, bahwasanya beliau pernah bertemu dengan atau melihat Anas bin Malik, ya, salah seorang yang mulia. Makanya dari pernyataan inilah ya bisa dikategorikan Abu Hanifah sebagai seorang tabi'in. Ya, walaupun masih diperselisihkan, ya, masih diperselisihkan. Baik, kita lihat bagaimana ibadah dan ketakwaan seorang Abu Hanifah. Ya, di sini kita akan melihat seorang Abu Hanifah dari dua sisi, ya, yang kuatnya ilmu dan ulama, ya, bagaimana ibadahnya, bagaimana ilmunya, bagaimana takwanya, bagaimana kecerdasannya, ya. Jadi tidak lepas dua sisi ini. Kalau mau melihat seorang ulama, lihat dari dua sisi ini, dua sudut pandang ini, ibadahnya dan ketakwaannya bagaimana, kemudian ilmu dan kecerdasannya bagaimana. Baik, yang pertama adalah ibadah dan ketakwaannya. Ya. Di sini disebutkan ruwiya min wajhaini, diriwayatkan dari dua jalur. Ya. Artinya menguatkan bahwa ini bukan cerita arahnya satu jalur saja, tapi dua jalur, dua sanad. Artinya riwayat ini kuat, ya. Riwayat ini kuat, bukan riwayat yang diragukan. Diriwayatkan dari dua jalur bahwasanya anna Abu Hanifah qara al-Qur'ana kullahu fi rak'ah. Bahwasanya Abu Hanifah itu mengkhatamkan atau menamatkan Al-Quran, bacaan Al-Quran dalam satu rakaat. Ya, dalam satu rakaat. Coba bayangkan. Al-Quran dalam satu rakaat. Kita baca Al-Quran, ya, untuk 1 hari. Ya. Tapi ini Abu Hanifah baca Qurannya itu bukan hitungan hari, bukan hitungan pekan, bukan hitungan bulan, ya, tapi hitungan sholat, ya, bahkan bukan satu sholat, satu rakaat, ya, coba bayangkan, satu rakaat, ya. Ini menunjukkan menunjukkan kualitas ibadah beliau, bahwa beliau ini adalah seorang imam yang memang menunjukkan ibadah yang maksimal, ya, ibadah yang maksimal. Mungkin kalau kita sekarang ya tidak bisa mencapai ibadah-ibadah seperti itu, tapi itulah kenyataannya. Dia adalah seorang yang diriwayatkan seperti ini, bahwa ya percaya tidak percaya yang jelasnya sedemikian, ya, dinukil oleh para ulama. Dan mustahil juga para ulama berdusta dalam mengabarkan hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, tentunya ini satu karamah bagi beliau, ya. Tidak semua seperti Allah Subhanahu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Al-Quran, menamatkan Al-Quran dalam satu rakaat, itu sholat apa, ya, dan selama durasi sholatnya itu bagaimana,
Sebenarnya tidak mustahil, ya, tidak mustahil. Karena seorang yang memang bacaannya lancar, bacaannya apalagi kalau sudah hafal ya, satu halaman itu ya bisa dia selesaikan kurang dari 1 menit, ya, kurang dari 1 menit. Ya. Baik. Berapa halaman Quran? Sekalian. Kita mau tes ya. Kita mau 600-an ya. Sampai surah Nas 604. Berarti kalau misalnya Abu Hanifah ini kita menit, beliau membaca satu halaman itu 1 menit. Berarti butuh waktu 604 menit. Ini kalau kita convert ke dalam jam, ini berapa? 604 menit. Jadikan jam. 10 jam. 10 jam. 10 jam ya. 10 jam ya. 10 jam. Tapi kan saya katakan tadi tidak harus 1 menit ya, bisa kurang dari itu. Ya, kita kalau hafal Al-Qur'an dan membaca membaca 1 halaman itu bisa kurang dari 1 menit. Tadi itu pendekatan 1 menit. Ya, artinya sangat mungkin hal itu. Ya, apalagi kalau dilakukan oleh seorang yang mungkin bacaannya dalam Al-Qur'an. Dan di sini tidak disebutkan ya bahwa sholat apakah itu sholat. Jadi kemungkinan ini sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib sholat apa yang durasi waktunya lama? Kira-kira antara sholat isya ya, sholat isya dengan sholat subuh ya. Iya, bisa saja. Nah, kalau sholat siang ya mungkin sholat sunnah, sholat duha misalnya ya, sampai zuhur. Abu Hanifah. Ya, jadi Abu Hanifah ini apa yang beliau lakukan ini bukan suatu yang mustahil. Dan di sini kita lihat bagaimana ibadahnya, ya, bagaimana ketakwaannya. Maka sangat sulit ya, sangat buruk sangkaan kita kalau mau sampai mengira bahwa sekelas Abu Hanifah itu mengatakan atau menetapkan suatu hukum dalam agama kemudian tidak berdasarkan dalil. Ya, kan biasanya begitu ya. Apalagi ada orang yang menganggap bahwa Abu Hanifah itu tidak paham hadis misalnya. Ya, menetapkan suatu perkara tidak berdasarkan dalil misalnya. Nah, ini tuduhan yang sangat keji ya. Kualitas ibadah kita sangat jauh dengan kualitas ibadah mereka. Nah, baik. Kemudian di sini disebutkan qala Abu Asim An-Nabil mengatakan kana Abu Hanifah yusamma al-watad li kathrati sholatihi. Jadi sampai-sampai Abu Hanifah ini dijuluki sebagai al-watad ya. Al-watad. Apa ini al-watad? Adalah orang yang banyak sholatnya. Ya. Orang yang banyak sholatnya. Ya, jadi saking banyaknya sholatnya ini ya, beliau sampai dijuluki al-watad. Baik. Bagaimana kualitas ibadah dan ketakwaan Abu Hanifah yang lain? Qala rajulun li Abi Hanifah. Jadi seorang laki-laki bertemu dengan Abu Hanifah dan mengatakan kepadanya, ittaqillah. Ya, bertakwalah kepada Allah wahai Abu Hanifah. Ya, fantafal ya, beliau ya, dan kemudian menguning mukanya. Ya, bagaimana kira-kira orang itu kalau ketakutan ya. Ya. Dan apa kira-kira jawaban Abu Hanifah? Antum ikhwas kalian, antum.
sekiranya ada yang mengatakan kepada antum, ittaqillah, ittaqillah ya akhi. Bagaimana kira-kira perasaan antum? Ada yang bisa komentar bagaimana kira-kira perasaan kita kalau ada yang mengatakan seperti itu? Ittaqillah akhi. Ada yang bisa mewakili? Ini kan semacam teguran ya sebetulnya. Teguran ini. Ittaqillah. Ya, misalnya kita melakukan suatu kesalahan, kemudian dikatakan seperti itu, ittaqillah. Nah, tentunya tidak sedikit di antara kita akan tersinggung dan marah. Ya. Palingan kita katakan, Anda yang ittaqillah. Anta ittaqillah ya. Kalau antum sering bergaul dengan orang Arab, ya seperti itu biasanya. Nadanya seperti itu. Ya, antum disampaikan ittaqillah, walau sebenarnya maknanya bagus, ya bertakwalah kepada Allah. Tapi kalau kita bertemu dengan seseorang dan mengatakan seperti itu, ya kadang kita tersinggung. Ya, bahwa apa salah saya, kan gitu. Ya, sehingga kita kadang marah dan berbalik mengatakan bahwa Anda yang bertakwa kepada Allah. Kenapa Anda katakan kepada saya? Apa salah saya? Kan gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Beliau mengatakan jazakallahu khaira. Ya, di sini justru Abu Hanifah sangat bersyukur terhadap kata yang seakan-akan teguran dari orang lain. Kata Abu Hanifah, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Apa kata Abu Hanifah? Ma ahwajun nas kulla waqtin ila man yaqulu lahu hadza. Betapa butuhnya seseorang itu di setiap waktu, ya, diingatkan oleh orang yang mengatakan seperti ini. Ya. Jadi kita ini sebenarnya sangat butuh ya untuk diingatkan dengan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Abu Hanifah ya tidak perlu tersinggung, itu makna yang benar dan seharusnya ya kita butuh untuk diingatkan setiap waktu untuk seperti ini. Ya. Ini kesadaran ketakwaan Abu Hanifah ya, bahwa beliau memang adalah orang yang bertakwa. Ya, tidak perlu tersinggung. Nah itu ya secuil ya, sebetulnya secuil daripada kisah Abu Hanifah dalam sisi ibadah dan ketakwaan. Kita pindah bagaimana Abu Hanifah dari segi keilmuan dan kecerdasannya, ya, keilmuan dan kecerdasannya. Baik, yang pertama adalah qila li Malik, dikatakan kepada Imam Malik, ya, karena Imam Malik pernah ketemu dengan Abu Hanifah. Hal ra'aita Abu Hanifah, ya, apakah engkau pernah melihat atau bertemu dengan Abu Hanifah wahai Imam Malik? Ya, kata beliau, qala na'am, iya, saya pernah melihat Abu Hanifah. Ya. Artinya pertanyaan itu bagaimana Abu Hanifah itu menurut kamu? Nah, maka kata Imam Malik bahwa saya pernah melihat Abu Hanifah, ra'aitu rajulan, saya telah melihat seseorang, lau kallamaka, sekiranya ya orang itu mengatakan kepadamu fi hadhihi sariyah, tentang tembok ini, tentang dinding ini, an yaj'alaha dhahaban, bahwasanya dia bisa menjadikan dinding ini menjadi emas, laqama bihujjati, maka dia akan lakukan ya, dan dia akan buktikan berdasarkan hujjah-hujjahnya, berdasarkan dalil-dalilnya. Coba. Ini salah satu pujian dari Imam Malik kepada Abu Hanifah ya. Kalau kita lihat kata-kata Imam Malik tadi itu menunjukkan bahwa betapa kuatnya pendalilan atau logika atau ya ijtihad daripada Abu Hanifah. Sampai-sampai kalau dia katakan bahwa dinding ini terbuat dari emas, ya dia bisa buktikan dengan segala segala dalilnya, segala hujahnya, segala logikanya, ya. Apalagi kalau Abu Hanifah ini adalah keluaran daripada madrasah Ahlur Ra'i yang pernah kita jelaskan. Madrasah yang memang porsi logikanya itu ya lebih mendalam ya, lebih mendalam. Artinya dalam memahami dalil itu mereka lebih mendalam memahaminya.
madrasah ahlul ra'yi. Nah, itu dan yang mengatakan ini bukan orang biasa, yang mengatakan ini adalah Imam Malik, ya. Imam Malik. Nah, baik. Berikutnya, ya, jadi itu tadi ya menunjukkan bahwa betapa kuatnya hujjah, ya, atau bukti-bukti daripada Abu Hanifah ya, dalam mengeluarkan statement pendapat. Ya. Jadi pendapat beliau itu dibangun dengan bukti yang jelas, bukti yang nyata, dan bukti yang kuat. Baik, berikutnya adalah bagaimana ilmu dan kecerdasan Abu Hanifah adalah qala Ibnu Mubarak. Ya, Ibnu Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak seorang imam yang bisa dikatakan imam dalam setiap bidang. Ya, dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang ya apalagi medan perang ya. Beliau terkenal dengan seorang mujahid. Ya. Artinya terkumpullah dalam diri Ibnu Mubarak semua ilmu itu. Ya. Walaupun demikian beliau seorang Hanafi, ya, beliau seorang bermazhab Hanafi. Apa kata Ibnu Mubarak? Abu Hanifah afqahun nas. Abu Hanifah adalah sosok ya, manusia yang paling paham. Belum selesai. Ya. Manusia yang Kira tadi timer kita lihat siapa tak? Tidak, putar ke sesuatu. Apa? Mic-nya dimatikan ya. Saya lari jalan cepat nih kalau jalan Kak. Ini itu nih kapal sekali kak ikuti. Ngapain? Jalan santai, kita tuh jalan santai kayak. Pendinginan nih. Maaf. Coba yang Nur Fajri matikan mic-nya. Nur Fajri. Apa Ustaz? Ya. Hostnya juga perhatikan ya, kalau terbuka langsung dimatikan. Baik, berikutnya. Ya, jadi kata Ibnu Mubarak mengatakan bahwa Abu Hanifah adalah fikih, lebih fakih, ya, manusia yang lebih fakih, yang paling fakih. Nah, coba kita lihat yang membuat. Sekiranya pujiannya dilihat, ya, sekiranya pujiannya ini dilihat tanpa sosoknya itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Tidak perlu kita melihat sosoknya. Tapi kalau kita melihat sosoknya, ya ini adalah yang mengatakan ini adalah seorang Abdullah bin Mubarak. Ya. Berikutnya adalah Al-Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i juga ikut komentar tentang Abu Hanifah. Padahal kalau kita ingat penjelasan kita yang lalu bahwa Imam Syafi'i ini tidak pernah ketemu dengan Abu Hanifah. Ya. Imam Syafi'i hanya belajar dari murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tadi. Apa komentar Imam Syafi'i tentang sosok Abu Hanifah? Ya, bukan fikihnya, tapi sosoknya. Yang sebenarnya Imam Syafi'i tidak pernah melihat Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir di tahun Abu Hanifah meninggal dunia. Apa kata Imam Syafi'i? An-nasu fil fiqhi ayalun ala Abi Hanifah. Jadi setiap orang dalam masalah fikih itu adalah keluarganya Abu Hanifah. Ya, artinya Abu Hanifah berjasa terhadap semua orang yang belajar fikih. Ya. Abu Hanifah punya dalam. Kita ini punya utang jasa kepada Abu Hanifah. Kita belajar fikih, kita tidak bisa lepas dari jasa Abu Hanifah. Ya, jadi setiap orang yang belajar fikih pasti berutang jasa kepada Abu Hanifah. Nah itu kira-kira secuil daripada gambaran kualitas daripada ibadah dan ketakwaan, begitu juga keilmuan dan kecerdasan dari sosok Abu Hanifah. Ya, sekira cukup sampai di sini pertemuan kita, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan
tentang Imam Malik dan mazhabnya, ya, Imam Malik dan mazhabnya, insyaallah. Ya. Sudah cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita manfaatkan sisa waktu untuk diskusi. Ya, yang ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Fadhal. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Dari akhwat. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, saya pamit ya. Iya, Ustaz.